Bagaimana mungkin seorang raja yang dijuluki ayam jantan dari timur justru menandatangani perjanjian yang menghancurkan kerajaannya sendiri? Sultan Hasanuddin, pahlawan besar, tiba-tiba memilih menyerah. Apakah ini kekalahan atau pengorbanan demi rakyatnya? Dan saat semua tunduk pada VOC, ada satu panglima yang menolak. Dia pergi, bukan untuk lari, tetapi untuk terus melawan. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik perjanjian Bongaya? Sebelum perang, Makassar adalah jantung perdagangan Nusantara. Kapal dari Arab, India, hingga Eropa berlabuh tanpa takut, tanpa monopoli, di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa menjunjung satu prinsip: laut adalah milik semua, tidak ada yang boleh menguasai, tidak ada yang boleh memonopoli. Namun, justru kebebasan itulah yang membuat satu kekuatan besar merasa terancam. Fosi datang bukan untuk berdagang, mereka datang untuk menguasai. Dan dari sinilah benih kehancuran itu dimulai. Makassar adalah pelabuhan bebas anti monopoli. VOC adalah perusahaan dagang yang berubah jadi kekuatan kolonial. Konflik bukan karena kelemahan Goa, tapi karena sistem yang berbeda. VOC tahu satu hal, mereka tidak bisa menghancurkan Goa sendirian. Maka mereka tidak langsung menyerang, mereka mencari celah. Dan celah itu ada di dalam Nusantara sendiri. Di tanah Bugis, hidup seorang bangsawan yang menyimpan luka lama. Arung Palaka. Ia pernah tunduk pada Goa. Ia pernah dipaksa, ia pernah dihina. Dendam itu tidak pernah mati. Dan Foce melihatnya sebagai senjata. Mereka tidak menawarkan keadilan. Mereka menawarkan balas dendam. Dan di titik itu, sejarah berubah arah. Arung Palaka menerima, bukan hanya sebagai sekutu, tetapi sebagai kunci untuk menghancurkan Goa dari dalam. Ini bukan lagi perang antara dua kekuatan. Ini adalah perang saudara. Saudara melawan saudara. Darah yang sama, saling menumpahkan darah. Dan saat VOC menyerang dari luar, Goa mulai retak dari dalam. Fakta sejarah, Arung Palaka memang memiliki konflik lama dengan Goa. VOC memanfaatkan konflik internal politik, The Fight A Impera, Perang Makassar. Bukan sekadar penjajah versus pribumi, tapi juga konflik internal Nusantara. Scene ini bukan sekadar pengkhianatan, tetapi tentang luka lama yang dimanfaatkan penjajah, dendam yang mengubah arah sejarah, dan tragedi terbesar, Perang Saudara, tahun 1666. Perang yang tak terhindarkan, akhirnya meledak. Pasukan VOC datang dengan meriam, kapal perang, dan strategi dingin. Di sisi lain, Goa berdiri dengan keberanian dan harga diri di bawah komando Sultan Hasanuddin. Mereka tidak mundur. Benteng Somba Opu menjadi garis terakhir pertahanan. Meriam demi meriam menghantam dindingnya. Langit berubah merah, tanah bergetar oleh ledakan. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya serangan dari laut. Pasukan dari Bone yang dipimpin Arung Palaka ikut menyerang dari darat.
Ini bukan lagi perang melawan penjajah. Ini adalah perang melawan saudara sendiri. Dari luar dihantam meriam, dari dalam terkoyak perpecahan. Hari demi hari, Goa bertahan. Namun, persediaan menipis. Rakyat mulai kelaparan. Luka semakin banyak dan harapan mulai retak. Ini bukan sekadar perang yang kalah. Ini adalah perang yang perlahan menghabiskan segalanya. Fakta sejarah, Benteng Somba Opu adalah pusat pertahanan utama Goa. VOC unggul di teknologi senjata dan strategi laut. Serangan gabungan VOC tambah Bone jadi faktor utama kekalahan. Perang ini berlangsung lama dan menguras sumber daya Goa. Ini bukan sekadar adegan perang. Ini adalah keberanian melawan kekuatan yang lebih besar. Tragedi perang saudara dan awal dari runtuhnya sebuah peradaban besar. Setelah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan perang, Goa masih berdiri, namun tidak lagi utuh. Benteng hancur, persediaan habis, dan yang tersisa hanyalah penderitaan rakyat. Di tengah kehancuran itu, seorang raja berdiri sendirian, Sultan Hasanuddin. Ia bukan hanya pemimpin perang, ia adalah penjaga kehidupan rakyatnya. Jika ia melanjutkan perang, Goa mungkin hancur sepenuhnya. Jika ia berhenti, ia harus menerima kehinaan. Inilah dilema seorang pemimpin. Menang, tapi kehilangan segalanya. Atau kalah demi menyelamatkan yang tersisa. Dan pada akhirnya, ia memilih jalan yang paling menyakitkan, bukan demi dirinya, tetapi demi rakyatnya. Tahun 1667, ia menandatangani Perjanjian Bongaya, perjanjian yang memaksa Goa tunduk, perjanjian yang merampas kebebasan, perjanjian yang melukai harga diri sebuah bangsa. Namun, apakah itu benar-benar kekalahan atau pengorbanan terbesar seorang raja yang memilih menyelamatkan masa depan? Meski harus mengorbankan kehormatan hari ini, fakta sejarah, perang melemahkan Goa secara logistik dan sosial. Perjanjian Bongaya 1667 sangat merugikan Goa. Keputusan Hasanuddin bukan sekadar militer, tapi kemanusiaan. Scene ini ingin menyampaikan, tidak semua menyerah adalah kelemahan. Kadang pemimpin harus memilih luka jangka pendek demi masa depan. Keputusan paling benar seringkali adalah yang paling menyakitkan. Namun, tidak semua memilih tunduk. Di saat sebagian menerima kenyataan, ada satu sosok yang memilih jalan berbeda. Karaengga Alesong, seorang panglima perang yang tidak bisa menerima perjanjian yang merampas kehormatan. Bagi Galesong, perang belum selesai. Selama tanah ini masih dijajah, selama itu pula perlawanan harus hidup. Ia tidak menandatangani perjanjian. Ia tidak tunduk. Ia tidak diam. Ia memilih pergi, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk melanjutkan perlawanan. Dari Makassar, ia berlayar menembus laut. Meninggalkan tanah kelahiran demi menjaga harga diri. Di Jawa, ia kembali mengangkat senjata melawan Voce. Dalam pertempuran baru, ia membuktikan satu hal.
perlawanan tidak berhenti hanya karena satu kerajaan jatuh. Ia bukan sekadar panglima, ia adalah simbol bahwa selama masih ada yang berani melawan, penjajahan tidak pernah benar-benar menang. Fakta sejarah, Karaenggalesong menolak tunduk pada perjanjian Bongaya. Ia melanjutkan perlawanan di luar Sulawesi, terlibat dalam konflik besar di Jawa melawan VOC, menjadi simbol perlawanan lintas wilayah Nusantara. Scene ini ingin menegaskan, tidak semua orang harus memilih jalan yang sama. Ada yang menyelamatkan, ada yang melawan. Keduanya sama-sama bentuk keberanian. Namun, benarkah hanya satu orang yang menolak menyerah? Apakah hanya Karaenggalesong yang tetap melawan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sejarah sering hanya mengingat satu nama besar dan melupakan banyak api kecil yang tetap menyala. Setelah perjanjian Bongaya, memang banyak yang terpaksa tunduk. Namun, tidak sedikit pula yang diam-diam menolak. Para bangsawan, para prajurit, bahkan rakyat biasa. Mereka mungkin tidak tercatat, tapi mereka tidak pernah benar-benar menyerah. Sebagian bertahan di dalam, menunggu waktu yang tepat. Sebagian lagi menyebar ke berbagai wilayah. Dan di antara semua itu, Karaenggalesong menjadi yang paling terlihat. Bukan karena ia satu-satunya, tetapi karena ia memilih jalan yang paling berani, terus melawan di luar tanah kelahirannya. Ia menjadi simbol dari semua yang tidak tercatat, simbol bahwa perlawanan tidak selalu harus terlihat untuk tetap hidup. Karena sejatinya, sejarah besar dibangun oleh banyak orang kecil yang tidak pernah berhenti berjuang. Fakta sejarah, tidak semua perlawanan tercatat dalam sejarah resmi. Banyak bentuk resistensi pasca perjanjian Bongaya. Karaenggalesong jadi simbol karena aksinya terlihat luas. Scene ini menyampaikan, sejarah bukan hanya milik tokoh besar. Banyak pahlawan tanpa nama yang terlupakan. Perlawanan bisa dalam berbagai bentuk. Tidak selalu di medan perang. Sejarah sering terlihat sederhana, seolah hanya ada yang menang dan yang kalah. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Di satu sisi ada Sultan Hasanuddin, seorang raja yang memilih menghentikan perang demi menyelamatkan rakyatnya. Ia menelan kehormatan agar masa depan tetap ada. Di sisi lain, ada Karaenggalesong, seorang panglima yang memilih terus melawan demi menjaga harga diri bangsanya. Ia meninggalkan tanah kelahirannya agar perlawanan tetap hidup. Dua pilihan yang terlihat berbeda, namun tujuan mereka sama: martabat, kehormatan, dan masa depan. Satu memilih bertahan, satu memilih melawan. Satu menyelamatkan yang tersisa, satu menjaga api agar tidak padam. Dan mungkin keduanya tidak kalah, karena dalam sejarah, kemenangan sejati bukan hanya tentang perang, tetapi tentang apa yang tetap hidup. Setelah semuanya hancur, sejarah bukan hanya untuk diingat, tetapi untuk dipahami. Kalau kamu percaya bahwa kisah seperti ini penting untuk generasi kita, dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan ke teman-temanmu.
Karena masih banyak cerita Nusantara yang belum banyak diketahui, tapi layak untuk dikenang. Pesan moral, tidak semua menyerah adalah kelemahan. Tidak semua melawan berarti harus menang. Tapi keduanya adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan.